Selamat malam Pak Spencer dan teman-teman sekalian, saya Teresa Deborah Margaretasiaan dengan NIM nomor belakang 82 dari Sio 3 akan mempresentasikan mengenai baptisan. Baptisan merupakan salah satu sakramen penting dalam agama Kristen dan memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai konsep baptisan dan juga ayat Alkitab yang mendukungnya. Definisi dari baptisan. Yang pertama, pengudusan. Baptisan adalah tanda pengudusan dan lambang pertobatan serta penyucian dari dosa. Lalu yang kedua, perjanjian dengan Tuhan. Melalui baptisan, seseorang membuat perjanjian dengan Tuhan untuk hidup baru dalam Kristus. Dan yang ketiga, kelahiran baru. Baptisan melambangkan kelahiran baru dalam iman Kristiani dan menjadi anggota gereja. Lalu baptisan dalam perjanjian lama. Baptisan dalam perjanjian lama di Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah sosok penting yang membaptis orang-orang sebagai tanda pertobatan dan penyucian. Lalu sebagai pembersihan ritual dalam perjanjian lama terdapat praktik-praktik pembersihan ritual seperti pemandian dan penyiraman air sebagai tanda penyucian. Lalu yang terakhir, simbol pembaharuan. Praktik-praktik ini menjadi simbol pembaharuan dan perubahan hati yang lebih dalam. Baptisan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, baptisan Yesus, di mana Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, menegaskan signifikansi dari baptisan itu sendiri. Kemudian yang kedua, perintah amanat agung. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, baptisan orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dibaptis dengan tanda pertobatan dan juga penyucian. Baptisan air. Baptisan air adalah tanda pertobatan, di mana baptisan air melambangkan pertobatan dari dosa dan komitmen untuk hidup baru dalam Kristus. Penyucian diri. Air baptisan menyimbolkan pembersihan dari dosa dan juga penyucian batin. Lalu yang ketiga, sebagai identitas baru. Baptisan juga menandakan bahwa seseorang telah menjadi anggota tubuh Kristus dan memperoleh identitas yang baru. Lalu yang terakhir, persekutuan dengan Kristus. Melalui baptisan, orang percaya bersekutu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Baptisan Roh Kudus. Anugerah Roh Kudus, di mana baptisan Roh Kudus ini adalah anugerah dan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas orang percaya. Lalu pemuritan dan juga pemberdayaan. Baptisan Roh Kudus ini juga memampukan orang percaya untuk menjadi murid Kristus yang diberdayakan. Dan yang terakhir, pembaruan rohani. Baptisan Roh Kudus membawa pembaharuan dan juga transformasi kehidupan rohani orang percaya. Lalu makna dan juga tujuan baptisan. Yang pertama, untuk pengampunan dosa, di mana baptisan adalah tanda pengampunan dosa dan pembersihan dari segala noda dosa. Lalu yang kedua, kelahiran baru. Baptisan melambangkan kelahiran baru dalam iman, meninggalkan hidup lama dan menerima hidup baru di dalam Kristus. Dan yang ketiga, persekutuan dengan Kristus. Melalui baptisan, orang percaya bersekutu dengan Kristus dalam kematian dan juga kebangkitannya. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya adalah baptisan merupakan sakramen penting dalam iman Kristen, memiliki landasan Alkitab yang kuat, dan menyimbolkan makna-makna rohani yang mendalam. Pemahaman yang benar tentang baptisan akan membawa orang percaya untuk menghargai dan menghayati panggilan serta identitas baru mereka di dalam Kristus.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.